Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah jangan degil. Mengapa? Firman Tuhan di dalam buku Hakim-Hakim 2 ayat 19 mengatakan, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam buku Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sehingga 23, peristiwa besar yang berlaku di dalam perenggan ini ialah tentang kematian Yosua. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini? Ada sebuah ilustrasi. Menurut legenda, Li Bai, sastrawan Cina, ketika kecil adalah seorang pemalas. Dia mentertawakan seorang nenek yang setiap hari menggosok sebatang besi tanpa berhenti untuk membuat jarum. Betapa bodoh fikirnya. Ketika dia bertanya, nenek itu menjawab, memang ini masih sebatang besi. Namun jika saya menggosoknya setiap hari, terus-menerus, nantinya akan semakin kecil dan menjadi jarum. Begitu juga dengan belajar. Kamu harus bersusah payah dalam waktu lama sebelum memperoleh hasilnya. Jawaban nenek itu menyedarkan Li Bai. Saudara, apa kata firman Tuhan atau Alkitab tentang perkara ini? Orang yang tekun dan teguh hatinya tidak mudah goyah, walaupun keadaan sekitar tidak mendukung. Sayang, orang Israel tidak tekun dan tidak teguh hati dalam mengikuti Tuhan dan firman-Nya. Setelah Yosua mati, hati mereka mudah sekali berubah. Mereka berbalik menyembah Baal dan melupakan Tuhan yang begitu baik kepada mereka. Meskipun demikian, kasih karunia Tuhan terus bertambah. Dengan sabar, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menolong mereka. Tetapi begitu nabi itu mati, hati mereka kembali berubah. Mereka mudah terpengaruh untuk kembali berbuat jahat dan melupakan Tuhan. Saudara, apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada renungan kita pada pagi ini? Bagaimana dengan kita? Hati kita mudah berubah. Saat ditimpa beban berat, kita ingat untuk mencari pertolongan Tuhan. Tapi saat perjalanan hidup kita senang, secepat kilat hati kita boleh berubah dan merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap melimpahkan kasih karunia-Nya dan menolong kita. Didikan juga diberikannya dengan harapan agar kita terus tekun dan teguh. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita, agar kita juga tidak menyerah untuk belajar mengenal Dia. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena bila mana kita datang kepada Dia meminta pertolongan, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif.
dan tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami dan juga memberikan pengertian pada kami dengan renungan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.